Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sukses bertani lele. Ini bersama penyuluh saya, Bapak Yuli. Iya, Namanya Bapak Yuli siapa? Pak Yuli Rahmanuddin. Pak Ya. Yuli Ramayudi. Oke. Ini penyuluh dari Dinas Perikanan yang bertugas di Sambit. Kecamatan Sambit. Di ya, Kecamatan Sawu. Gitu ya. Ya, alhamdulillah di siang ini kita diberi kesempatan untuk wawancara sama Bapak Yulinya ini untuk mengenai pembibitan lele, budidaya lele. Oke, ya. Ini yang pertama, ini histori saya alhamdulillah sudah berjalan sekitar 7 tahun untuk budidaya lele itu sendiri. Nah, ini dari kiat-kiat sukses berbudidaya lele ini saya buka kuncinya. Iya, betul. Sedikit dari Oke. pemahaman saya, Iya, Pak Yuli. Ini buat teman-teman yang ingin belajar, monggo belajar sareng. Maju bersama, sukses bersama untuk perikanan di wilayahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan ilmunya ini nanti bermanfaat bagi kula jenengan dan saudara-saudara sekalian. Betul. Oke. Ini untuk tahap awal. Tahap awalnya gimana, Mas? Untuk pemijahan kita ya kayak rumus-rumus ini, kolam dikeringkan dulu. Setelah kering Ya, mungkin 2, 3, 4 hari sudah cukup. cukup. Saya menggunakan pemijahan kolam terpal di atas, Ya. tidak di bawah. Ini alasannya untuk mengontrol air atau membuang air itu lebih gampang. Ya, betul. Dan rata-rata di sini untuk budidaya itu kolamnya kan bundar di atas kan. Jadi Ya. adaptasinya nanti ketika ditabur di petani itu lebih cepat, lebih stabil, jadi nggak kaget gitu. Oke, kita setelah kembali ke pokok pembicaraan, pemijahan itu kolam kering kita isi air. bisa air. Nah, ketika isi air itu saya cukup menggunakan 30 cm saja. Senti yo kedalaman. Kalau saya untuk pemijahannya menggunakan kolam yang lebar, Lebar. nggak sempit. Ya. Ini alasannya untuk apa? Ketika pembuahan itu sperma atau ini sel telur ini banyak atau ini air ini tidak rusak, makanya saya menggunakan kolam yang sangat lebar. Ya, Mungkin lebar. ukuran 3 x 5 biasanya yang saya pakai itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk kesiapan kematangan gonat. Ini teman-teman pasti sudah tahu lah, Sudah lihat. tahu ya. Untuk kematangan sudah jelas. Kita persiapan pemijahan, ijuk kakapan, kita menggunakan masih ijuk saja. Hijau. Saya tidak pakai paranet, soalnya Oh. rangsangan mijahnya lebih kalau cepat. pakai ijuk. Kalau hijau ya. Terus setelah kita melakukan persiapan kolam yang cukup, kita masukkan induk. Biasanya saya sore jam 4 jam 5 itu kita masuk induk jantan dan betinanya. Iya. Tapi di situ 30 cm tadi induk masuk, saya kasih air masuk. Jadi kocoran gitu. Dikocor, mungkin tambahlah 5 cm atau 10 cm, dah air matikan. Itu alhamdulillah selama ini sekali pijah tidak pernah ngulangin mijah lagi. Sukses terus berarti alhamdulillah. ya. Telurnya Jadi, keluar. pemijahan telur keluar semua. Terus kita tunggu selama 24 jam. Biasanya sudah menetas. Ya. Nah, di sini biasanya kakapan langsung saya balik. Dibalik. Nah, jadi ketika dibalik itu, buraya itu yang netes itu kan turun. Turun. Tidak terjebak di ini. Terus Hijau itu. ketika turun, kakapan kan di atas. Otomatis oksigen di sini kan ikan menyebar. Ini belum saya pindahkan ijukannya. Mungkin besoknya lagi lain kolam itu diisi semua, ini baru dipindah. Gitu. Nah, ketika kita memindah ini, mungkin kakapan ini dipindahkan satu kolam ya. Ya. Buraya yang mulai ngumpul-ngumpul itu saya sedot pakai selang ini gitu. Jadi kapasitas kolam, kapasitas kolamnya itu kita isi ya seperti itu. Buraya itu mainnya feeling saja, Pak. Biasanya saya sedot gini, saya masukkan kolam sini, saya bagi jadi beberapa kolam tapi sudah jadi buraya itu, Pak Yuli. Nah, setelah itu kita melakukan
pemberian pakan Makan itu buraya udah umur 2 sampai 3 hari. dari Kalau di kolam berapa? pijah Oke, itu saya ngasih 2 hari. 2 hari. Alasan saya itu ada telur-telur yang tidak menetas atau bonor. Bonor mati. Itu sudah digulung sama cacing itu. Airnya nanti kan steril lagi, Iya, bersih lagi, betul, bening lagi betul, itu. iya. Untuk yang lainnya mungkin saya nyacing selama mungkin 12 hari. Oh, 12 hari. Itu wajib cacing. Kalau bisa enggak putus. Oh, itu terus ya. cacingnya terus. continue Cacing terus. sutra ya. pokoknya. Cacing sutra. Saya cacing itu itu jangan sampai telat di dalam kolam. Ikan muter kasih dah. Kasih terus. Full pokoknya. Setelah itu setelah 12 hari kita bisa ajarin pakai pasta. Dikasih pasta. Iya. Kalau saya pribadi pakai pastanya itu sun. Susun, Sun untuk bayi, ya. Bubur bayi. Iya, bubur bayi. Sun. Bubur bayi sama saya campur dengan susunya. Amit ini. Mohon maaf ini merek dagang enggak boleh disebut ya. Iya. Pokoknya susu yang Susu. usia 0 sampai 6 bulan itu. Oh, iya. Nah, Iya. sama Fengli Pengli. sama PF untuk perekatnya PF Tepung itu. ikan. Iya. Itu saya larutkan di air panas dulu, sunnya sama susunya. Saya kasih tepung sama pengentalnya pakai yang PF itu. Itu kan nanti hancur jadi pasta, dibikin bakso. Oh, bakso. Itu berjalan 3 hari. Itu saya ajarin Fengli yang kecil itu sama PF 500 sudah. Tahapannya seperti itu. Langsung. Itu mungkin 3 hari itu saya pakai PF 500. Setelah PF 500 2 hari itu mungkin sekitar usia 21 hari 22 hari ya mungkin. 22 hari, ya. Itu saya baru melakukan penyaringan yang pertama. Penyaringan yang pertama saya tidak pernah menggunakan ukuran yang kecil, langsung pakai TikTok 2 itu. Langsung ukuran TikTok. Ya. Saya ambil yang besar-besar aja, yang kecil saya sediakan kolam yang lebar itu aja. Yang penting ngambil longgorannya, bronggolannya itu kita Selekoran. iya seleksi dulu itu Seleksi, aja. ya. Nanti bibit sudah ukur 23. 23. 4. Oh. Nanti di usia 28 hari itu sudah ukur 4. Di 28 mungkin 1 bulan kita sudah keluar. Keluar jual berarti ya. Iya, Berarti, sudah mulai keluar jual di ukur ukur 4. 4. Mungkin belum banyak lah. Heeh. Tapi mungkin 35 hari itu mungkin keluar kita 10 ribuan atau mungkin 15 ribuan. Sampai habis nanti berapa bulan dari telur sampai habis itu? Ya mungkin dari 45 hari sampai ini 2 bulan mungkin ya, sampai 2 60 bulan. hari itu Ya, udah ya. finish. Udah finish. Tapi Udah sebelum selesai. finish kolam kan udah kosong. Saya sudah masuk lagi, Pak. Oh, Jadi betul. rotasinya itu putarannya cepat. Terus. Jadi dalam waktu 3 bulan saya punya pijahan, 2 kali pijah terus. Ya, betul. Ini mau teman-teman diperhatikan untuk indukan. Gimana ini kan gimana? Ya ini kita bisa uji strike Ah, atau mungkin uji strain menarik ini. Gimana tuh? uji strike kan gini, maksud saya kita ada indukan bagus, Ya. daya tumbuh cepat, Heeh. kanibalnya sedikit misalkan, terus mungkin dipakan, mungkin mengeluarkan pakan sedikit, tapi dapat hasil daging lebih, mungkin gitu. pakannya 1 kuintal, dagingnya lebih dari 1 Ya, kuintal. Nah itu CR yang ya, perlu ya, kita pertahankan. pertahankan. Indukan enggak usah banyak-banyak kalau saya. Itu ada cuma 6 6. yang jantannya 4, 4. yang ceweknya 6. Oh. Itu. Cuman untuk nutrisinya ya kita perhatikan. Oh. Saya pakai purinduk terus sih. Purinduk terus. Terus gimana itu Mas? Cara mendapatkan strain bagus itu gimana itu? Ya kita amati, kita harus teliti. Jadi diamati. Kita teliti, misalkan kita mijah ya. Mijah. Mijah ini seret. Kalau uji coba jangan F1-nya, Pak. Hmm. Ya saringan yang ketiga. Saringan, saringan Saringan yang ketiga itu kita sendirikan misalkan kapasitas kolam. Muat 1000. Ya. Ya, kita isi 1000. Oh. Kita besarkan sampai panen. Nanti berapa dagingnya, berapa masuknya, perlakuan sama, waktunya berapa hari untuk panen. Terus kita dapat daging berapa, pakan berapa. Soalnya saya full pellet semua, enggak pernah pakai alternatif. Ya, full pellet sampai.
Nggih. Oh, iya. Jadi ngomong-ngomong nih, Nggih. ada berapa kolam sebenarnya ini? Punya jenengan? Ya yang di pekarangan rumah ini sekitar berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Dapat bisa 13, lihat 14. banyak. Sekitar 15-an lah. 15 Ini kolam yang pemijahan. Farm 1. Farm 1. Farm 2 ada lagi. lagi. Tapi tempatnya sini kan penuh. Ya, penuh. Alhamdulillah ini saya bikin di dekat sawah. Oh, sawah. Ada lagi di sana. Iya, Saya join sama temen di sana, ya indukan strain dari sini. dari sini. Oh, Ya jadi kita kongsi lah. ya, jadi bisa diartikan simpulkan quality controlnya itu Pak Puguh ini. Ya, Pak Puguh Toyo. Jadi yang ngontrol ini kualitas benihnya, calon induknya itu yang bagus nanti dari sini. Ngomong-ngomong nih Pak Puguh, Nggih. udah punya kelompok ya Pak ya? Alhamdulillah ini ada bikin Ada kelompok. kelompok ya, salah satu dari target IKU juga ya, ada namanya kelompok Pokdakan Suki-Suki Iya. ya. Betul. Ini Pak Puguh ini ketua kelompoknya Pokdakan Suki-Suki Nggih. Desa Besuki, Kecamatan Sampit. Masternya ini sahabat. Belajar bareng ini, belajar bukan bareng, master ini. ya, belajar bareng. Ya intinya kita belajar bersama, kita maju bersama, kita sukses bersama. Di sini alhamdulillah tidak ada yang saya tutupin. Iya, jadi itu sahabat. Trik-triknya itu tadi itu pemilihan induk, terus perawatan benih ya Mas ya. Iya, perawatan Tentang benihnya. pemijahan itu. Pemijahan. Terus tadi kuncinya juga yang menarik itu seleksi ya. Seleksi di awal itu Pak Puguh itu tidak ngambil di awal. Biasanya kalau pembenih itu usia berapa Mas? Usia mungkin 2 minggu. 2 minggu. Habis nyacing itu kan Habis diayak. nyacing 15 hari ya. Habis telur burayak menetas 2 minggu itu diseleksi dengan ember ayaan itu ya, ember grading itu. Tapi Pak Puguh ini mengambil umur berapa? 21 hari. 21 sampai 23. Nah, 21 sampai 23. Keuntungannya apa? Benihnya itu udah kuat. Ya, jadi kalau di grading dengan ember grading itu dia udah kuat, udah stabil. Oke, Mungkin gitu. ya ini sedikit mungkin teman-teman ragu ya. Karena di grading seusia itu bronggolannya sudah gede-gede gitu. Ya, Ya. betul, Mas. Tapi kita mengingat mempertimbangkan sama resiko. Nah, betul. Ketika grading awal di usia 2 minggu, Nah, kita resiko lebih tinggi. iya. Kadang gagal adaptasi ikan Oh, sakit kan betul, gitu. Tapi ketika di 21 hari atau 23 hari, ya ini kan ikan sudah kuat. Ketika diayak, jebret, itu kan langsung turun dia. Oh, iya betul betul. Nah, di sini kuncinya itu. mungkin teman-teman takut sama ini, tapi dicoba dulu lah bagaimana Ya, nantinya. oke, Monggo. oke, iya. Oke, sahabat mesti apa? Penasaran ya kolam-kolamnya. Ayo mungkin kita bisa lihat kolam-kolamnya. Monggo, Ayo ini loh. Ini kolamnya, ada kolam bundar Mas ya. Nah, ini ukur berapa Mas? Ini 3. Ini 3, 3 lah ini. 34 ya. Oke. Ini untuk pemijahan biasanya di sini, Pak. Oh, pemijahan Yang paling sana. lebar ini. Oh. Tidak pernah saya tutup ini. Iya. Oh. Ini udah mulai keluar. Oh, Tadi, ini alhamdulillah tadi udah mulai. hmm. Nah, ini gradingnya di sini. Oh, jadi untuk seleksi di sini ini yang Ini ikannya ya, panjang-panjang. panjang. Oh, ini kalau dari jenis apa, Mas? Ini kalau saya nyetrainya piton sama sangkuriang. Oh, piton sama sangkuriang. Karena alasannya di piton ini menekan kanibalnya untuk di sangkuriang. Mm-mm. Tapi Oh, untuk daya tahan tubuhnya saya pakai sangkuriang. sangkuriang. Ini Oke. silangan ini. Oh, Memang silangan. sengaja saya silang itu. Ya. Karena oke, apa, oke. di sini itu kan setiap daerah itu mempunyai iklim masing-masing. Oh. Mempunyai jenis kecocokan masing-masing. Karakteristik. kan gitu. Nah, oke oke. Ya. Ya ini yang kemarin langsung jatuh di ayak 2. Ini 5 hari. Ini udah ada 3-4. Jadi masih campur ini. Ya. Ini kan ngayak lagi. Heeh. Kalau ngayak kan otomatis ganti air total semua habis. Ya, itu. Jadi tidak perlu grinding pakai TikTok 1 TikTok perlu lah ya. Oke oke. Iya, iya. Heeh.
Ya itu lumayan pembesarannya. Oh, ada pembesaran menarik itu Mas. Kita lihat Mas. Ini punya kakak saya. Oh kakak, ini udah berapa bulan Mas? Lupa saya. Oh Ini iya. hampir panen ini. Oh. Ini udah warna. Ah. Nah, kita main air kalau untuk pembesaran. Walaupun airnya kayak gini, usahakan jangan sampai bau. Nah ini, nah ini kan. Jadi pagi buang air, Ya. bawah. Amoniaknya kita buang, setelah itu kocor. Kocor. Oh, air Kocornya baru. paling 10 cm. Hmm. Sore juga gitu. Ya. Ini kocornya sebelum makan. Oh, ya betul. Jadi ketika ini kan aktif semua kan, Hmm. dikocor. Setelah itu kasih makan. Oh, oh. Ya. Ya biasanya di sini target bukan target ya. Dari ukur 4 biasanya 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu sudah finish. Oh, sudah finish. Iya itu masuk 9-12 gitu. Oh, sekilo isi 9 sampai Tidak pernah 12. grinding ya? Ya. Gini, langsung Oh, berut mainnya. langsung main. Jadi yang paling besar lah 9, sekilo isi 9, yang paling kecil 12. 12. Oh, isi apa? Itu Segitu masuk ya. ukur 4. 4. Oh, masuk ukur 4. Iya, cuman main air aja. Main nggak pernah air. grinding sampai finish. Oke. Oh. Ini paling kapasitas 2000. 2000 Ini diameter diameter 3. Diameter 3 ya. Itu kan saya isi longgar, lebih racak. Ketika panen enggak merepotkan. Oh, Langsung angkat semua habis. Kita mulai tabur lagi itu aja. Untung pengepulnya juga nggak milih-milih, makanya cari yang pengepul nggak milih-milih dulur. Kuncinya juga itu. Sekali panen habis, isi lagi. Isi lagi. Nggak ada sisa. Jadi kalau ada sisa kan kemunduran waktu. Otomatis kan dari misalkan juga. target setahun, ya dari pakan, dari apa. Ini lebih cepat kalau main air. Oh, betul. Permainan air itu di ikan lebih cepat, pakan semakin irit kan gitu. Ya. Oke. Ini belum kolamnya. Superman, ya. Nah, Soalnya kolamnya ya. lahannya lahan pinjam. Oh ya, jadi lahannya masih pinjam, kolamnya masih. Ini bibit yang aktif. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Ukur berapa ini Mas? Ya ini masih satu pijan. Bisa 2, 3. satu pijan. Diameter Ini semua sama. Ini, Oh. kalau sana itu saat ini saya persiapan, sana saya pindahkan. Oh, Saya ini kan tadi baru ngisi buat nyaring sini situ. Sana mungkin seminggu lagi saya sikat, saya masuk lagi induk lagi. Oh, jadi, gitu. Yang saya bicarakan tadi 3 bulan 2 kali pijat. 2 kali pijat. Nah, seperti itu. Iya, oke ya. Oke. Ya. Jadi itu sahabat, ini tadi udah diceritakan mulai persiapan Pemijahan, terus proses pemijahannya, perawatan benihnya sahabat ya. monggo kalau yang mau belajar bersama, Ya. yang dari luar kota atau dari mana, ini alhamdulillah siap pokoknya. Iya, oke. Itu ada nomor WA kalau mau ini. Tapi enaknya langsung aja. Ya, oke. Nanti biar tahu. Heeh. Ini kolam, di sana kolam. Ya ini mulai dari awal sampai akhir atau mungkin dari pembesaran. Mungkin ya bisa lah berbagi. Langsung berbagi. Kita belajar bersama kan gitu. Oke. Menariknya juga nih, Pak Puguh ini juga seniman, pengrajin ya, pengrajin ganongan ya, topeng reog ya, reog ya, atribut reog. Jadi monggo sahabat kalau ingin bertamu silahkan datang ke Desa Besuki di rumah Pak Puguh Witoyo ya. Mungkin ya demikian vlog perikanan, edisi vlog perikanan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 bersama saya Yuli Rahmanuddin, penyuluh perikanan wilayah Sawu dan Sambit bersama Pak Puguh Witoyo. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sukses. Ya, sukses selalu untuk budidaya ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.